Shalom warga kerajaan. Kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, Sarat Mose. Bukan Ebed tapi Sarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12, bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari Sarat Mose menjadi Ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karier saudara dan saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini. The power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Yang di rumah katakan shalom. Shalom buat Indonesia. Shalom buat Papua. Shalom untuk Biak Numfor dan Supiori. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah kami. Kau ada di tengah setiap rumah-rumah yang mau beribadah, yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Siapkan hati, siapkan pikiran kami. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Amin. Amin.
tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan yang ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh,
muliakan Dia. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari yang di rumah, sama-sama kita Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami percaya sungguh akan kuasa-Mu Bapa. Kami tahu bahwa tidak ada otoritas lain yang berkuasa dalam hidup kami selain Engkau Yesus Kristus Tuhan. Karenanya kami memuji dan meninggikan Engkau, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih
untuk hari ini kami boleh datang beribadah bersama denganmu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa waktu yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa biarlah ibadah ini betul-betul menjadi ibadah yang mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu memerdekakan kami, membebaskan kami daripada semua yang membelenggu, membebaskan kami daripada semua yang memperbudak seluruh kehidupan kami. Kami percaya kami dimerdekakan oleh firman-Mu ya Bapa. Karena itu kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir, urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, baik kami yang ada di sini maupun semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan berkati sehingga firman yang hidup itu betul-betul menerobos dalam kehidupan kami. Firman itu memberikan kepastian dalam kehidupan kami, dan kami hidup di atas kebenaran, di atas damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan biarlah firman ini kami dengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap dengar firman, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Jemaat GB Rock di Biak maupun di Supiori, serta yang di mana saja berada, Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah di minggu pertama bulan Mei 2020. Apa kabar? Saya percaya bahwa di dalam Kristus kabar kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, manusia bisa terbelenggu, tetapi firman Allah tidak bisa terbelenggu. Sekali lagi saya mau katakan buat kita, manusia bisa terbelenggu, tetapi firman Allah tidak bisa terbelenggu. Ada amin? Firman Allah tidak bisa terbelenggu. Ya, saat ini mungkin kita sedang dibelenggu dengan kondisi, situasi, keadaan, pandemi yang ada di sekeliling kita. Kita diatur untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Ya. Tapi kebenaran firman Tuhan yang datang buat Bapak Ibu dan saya hari ini adalah bahwa firman Tuhan itu tidak dapat diterbelenggu. Firman Tuhan itu akan memampukan kita, mengajarkan kita untuk tetap memuji, meninggikan Tuhan di mana saja kita berada, sekalipun kita ada di dalam rumah. Roma pasal 10 ayat yang ke-8 berkata bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya. Karena itu kita harus tetap bersuka cita, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya. Karena dikatakan juga bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jaminan daripada firman itu memberikan kepada kita suatu keyakinan bahwa ketika kita berseru kepada nama Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita rohnya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak akan takut dan tidak akan goyah. Ya. Roh yang ada dalam kita adalah roh yang memberikan kemenangan, bukan roh ketakutan. Sehingga cukup kita datang dan berseru kepada Tuhan, kita percaya Tuhan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Berseru adalah bagian dari strategi iman orang Kristen. Ya. Namun yang harus kita sadari bahwa berseru bukan hanya sebatas suara kita yang kuat, tetapi juga harus ditopang dengan dasar iman yang kuat. Ya. Iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, kita mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Ya. Kita mendapatkan suatu pewahyuan yang daripada Tuhan, kita mendapatkan kelepasan yang daripada Tuhan. Ya. Jadi dalam tema 3 bulan kita ke depan ini tentang strategi, ya mungkin semua strategi kita sudah lakukan, tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa teruslah berseru kepada Tuhan, ya teruslah mencari wajahnya, memanggil namanya,
Karena itu akan membuat kita semakin mengerti akan apa maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Namun yang harus juga kita ingat dan kita sadari bahwa tidak semua seruan-seruan kita itu langsung mendapat respon daripada Tuhan. Ya. Karena segala seruan yang kita buat itu harus kembali melihat apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Kita masuk di dalam bulan yang kedua, bulan Mei, dengan tema evaluasi. Ya. Kita mungkin bertanya, kenapa saya berseru kepada Tuhan, kemudian saya belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kenapa saya berseru untuk meminta supaya virus corona ini segera berlalu, tapi Tuhan belum memberikan jawaban yang pasti kepada saya. Ya. Kita harus mengevaluasi dan mengintrospeksi diri lagi secara baik dan benar, karena dengan demikian kita akan bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki ya, dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak salah tafsir dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Judul khotbah saya di hari ini terkait dengan tema evaluasi adalah berjudul salah tafsir. Ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 43, firman Tuhan berkata bahwa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Sekali lagi, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ya. Seringkali firman Tuhan itu selalu kita dengar ya dalam setiap saat, setiap waktu. Ya. Apalagi saat ini kalau kita sedang di rumah, ya, kita senang mendengar khotbah-khotbah, ya, baik itu di Facebook, ataupun di WhatsApp, ataupun di televisi. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mendengar firman, kita mendengarkan berbagai macam khotbah, kita mendengar berbagai macam pengajaran, tetapi kita tidak mendapatkan suatu hal yang pasti dalam kehidupan kita, atau kita tidak mengerti akan kebenaran firman yang disampaikan kepada kita. Ya, sehingga itu tidak terwujud dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-43 ini bercerita tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi yang baru saja menjadi percaya mendengar perkataan atau mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus ketika dia mengajar di Bait Allah. Di mana ketika Tuhan Yesus mengajar pada saat itu kemudian banyak orang Farisi ya yang menjadi percaya kepada dia. Tetapi kepercayaan mereka bukan berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita lihat dalam pembacaan ini, Tuhan Yesus berkata di ayatnya yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Seringkali firman ini kalau didengar secara sambil lalu, ya, tanpa penafsiran yang mendalam, kejadiannya akan seperti orang-orang Farisi yang menganggap bahwa dirinya adalah berasal dari keturunan Abraham. Mereka adalah orang-orang yang merdeka, mereka bukan orang-orang yang diperbudak. Sehingga mereka bukan berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Ya, saya katakan tadi di awal bahwa semua bisa terbelenggu, tetapi firman Tuhan tidak bisa terbelenggu. Hanya firman Tuhan saja yang sanggup untuk memerdekakan kita. Ada amin? Ya, firman Tuhan saja yang sanggup memerdekakan kita. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sanggup untuk memerdekakan kita. Karena kemerdekaan yang kita dapat adalah dari kerajaan surga. Kita mendapat kemerdekaan yang berasal daripada otoritas surgawi dalam kehidupan kita. Ya. Yang menjadi masalah di dalam ayat ini, ya, di dalam Yohanes pasal 8 tadi, ayatnya yang ke-30, ayat yang ke-43, sebetulnya bukan terletak pada apa yang didengar. Ya.
Yang menjadi masalah sehingga membuat orang tidak mengerti itu bukan terletak pada pendengarannya atau apa yang didengarnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah pada penafsirannya. Ya. Karena itu kita butuh di dalam mengevaluasi kehidupan kita, ya. Dalam saat ini kita berada dalam tahun di mana kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang muncul. Kita perlu memberikan penafsiran pemahaman-pemahaman yang benar kepada generasi-generasi yang ada di bawah kita sehingga mereka betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tadi Yesus berkata bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Ya. Apa yang harus dievaluasi dalam kehidupan orang percaya, ya, sehingga mereka tidak salah tafsir dalam menerjemahkan segala firman Tuhan yang datang kepada mereka. Di dalam dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus pasal 12 pasal 2 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan, kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan itulah, dengan perkataan yang diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya. Untuk dapat menafsirkan kebenaran firman Tuhan secara benar, secara baik, kita butuh untuk dapat dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menafsirkan segala sesuatu, apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Ya. Kemampuan menafsirkan adalah kemampuan untuk menerjemahkan dalam tindakan. Ya. Kemampuan kita untuk menafsirkan segala kebenaran firman itu harus mampu kita wujud nyatakan dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa kita jangan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi hendaknya kita menjadi pelaku firman yang senantiasa melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada yang salah dengan mendengar firman. Ya. Tidak ada yang salah dengan pendengaran kita. Yang menjadi permasalahan adalah apakah roh yang ada dalam kita mampu untuk membuat kita mengerti akan firman itu dan selanjutnya melakukannya dalam kehidupannya atau menerapkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu saya sampaikan kepada kita semua yang ada di sini, terutama anak-anak muda, mari terus gali firman Tuhan secara benar, terus baca firman Tuhan secara benar, ya. Sehingga dengan itu engkau akan memperoleh pengertian daripadanya dan dengan demikian itu akan terlihat di dalam tindakan kehidupanmu yang benar. Ya. Sehingga kita tidak setiap saat, setiap waktu melakukan rutinitas, ya, ibadah, rutinitas keagamaan kita, tetapi kita tidak berbuah, kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Evaluasi kembali apa yang sesungguhnya harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita saat ini berada di rumah, perbanyak membaca dan merenungkan firman. Ya. Jangan hanya duduk dengar khotbah saja, karena dengar khotbah saja dari media mainstream sebentar saja kemudian lupa, sebentar saja kemudian hilang. Tetapi ketika engkau duduk dengan Tuhan, ya, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, saya percaya setelah itu pasti Tuhan akan memampukan engkau untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan nyata ini. Ya. Karena itu bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Ya. Sekali lagi bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan itu kita menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa orang benar itu orang yang seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran Di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Akhirnya mereka selalu dekat dengan sumber, selalu dekat dengan firman, selalu ada bersama-sama dengan Roh Kudus. Sehingga dengan itu dia akan terus mengajar kita, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang menjadi rancangannya dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita belajar dari satu contoh di dalam Perjanjian Lama,
di mana karena salah menafsirkan firman Tuhan sehingga akhirnya membuat kesalahan dalam kehidupan seorang yang kita sebut sebagai bapak orang percaya. Di dalam Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 2, Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 2 dikatakan dalam Perjanjian Lama, adapun bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah menghampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku akan memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Ya. Tidak ada yang salah dengan pendengaran Abraham. Tapi akibat daripada tidak mendengar firman Tuhan secara benar, membuat Abraham menjadi contoh orang yang salah menafsirkan kehendak Allah sehingga melahirkan Ismail. Ya. Padahal dikatakan sebelumnya ketika Tuhan bertemu dengan Abraham, Tuhan sudah berjanji kepada dia bahwa dia akan memberikan seorang anak laki-laki dari istrinya Sarai. Ya. Tetapi karena mendengar ya hal yang salah, kemudian menafsirkan hal yang salah daripada istrinya, mungkin karena sayang istri, mungkin karena sudah merindukan anak, ya, sudah merindukan kebahagiaan karena punya anak, akhirnya Abram salah menafsirkan firman Allah. Ya. Kiranya ini juga menjadi pembelajaran buat kita, bahwa dalam menafsirkan segala sesuatu kita harus mendengar suara Tuhan. Ya. Kita harus bisa betul-betul percaya dalam hati kita bahwa apa yang disampaikan ini betul-betul berasal dari Tuhan. Ya. Karena dengan begitu, maka segala yang kita rancangkan, segala yang kita inginkan, ya, apapun strategi yang akan kita bangun untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekeliling kita, kita percaya bahwa tujuannya pasti benar dan kita pasti akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Ya, amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada yang salah dengan pendengaran kita tentang firman Tuhan. Tetapi wujud nyatakanlah itu dengan melakukan segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu bandingkan dengan kitab dalam pembacaan ini dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 10 sampai ke 14, ya. Ketika Sarai juga sudah melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Ishak. Kemudian Ishak tumbuh besar bersama-sama dengan Ismail. Di kali yang kedua, Sarah mengatakan kepada Abraham untuk mengusir Ismail dari tengah-tengah keluarga mereka. Ya. Suara yang sama, pendengaran yang sama. Ya. Tetapi keputusan yang diambil adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Di dalam pembacaan itu, hati Abraham menjadi panas, hati Abraham menjadi sedih, karena anaknya Ismail harus pergi. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan. Bahwa yang akan menjadi pewaris daripada keturunan Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Ya. Ya. Karena itu marilah kita menafsirkan segala sesuatu dalam kehidupan kita betul-betul berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Ada amin? Ya, firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Ya. Karena itu perbanyak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari-hari ini, saudara. Ya. Di rumah, di tempat kita mungkin saat ini, ya, yang mungkin di posko, di mana berjaga-jaga, tetap baca firman Tuhan. Ya. Jangan hanya puas dengar khotbah-khotbah saja. Ya. Terus baca firman Tuhan. Karena dengan itu maka Roh Kudus akan berbicara kepadamu secara langsung, dan engkau akan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya.
paradigma kita menentukan kemampuan kita dalam menafsirkan atau menerjemahkan kebenaran. Ya sudah jelas, kalau kita terus membaca firman Tuhan, kita mengandalkan Roh Tuhan, Roh Kudus, maka tentunya paradigma kita adalah paradigma Tuhan. Ya, bukan paradigma kita sendiri. Ya, Amsal menasihati kita bahwa ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju pada kepada maut. Ya. Akal kita terbatas. Ya. Kita butuh paradigma daripada Tuhan, sehingga segala yang kita melakukan dalam hari-hari ini, kita mau memunculkan pemimpin-pemimpin besar di dalam gereja, di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita mau kita orbitkan, kita arahkan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tidak ada cara lain, kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kembali kepada Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Ya. Firman Tuhan berkata tentang anak-anak muda, "Hei anak-anak muda," firman Tuhan berkata bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang benar, supaya pada masa tua mereka pun tetap ada di jalan itu. Ya. Tetap dorong anak-anak kita untuk mulai rajin membaca firman Tuhan, ya. Terus merenungkan firman Tuhan, karena dengan itu kita akan bertumbuh dan kita bertumbuh benar dalam Tuhan. Ya. Amsal 29 ayat 7 berkata bahwa orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Ya. Orang yang dengar firman tentang hal memberi sedekah, misalnya contoh di dalam Matius pasal 6. Ya. Ya, dia mungkin dengar firman, dia tahu bahwa kalau kau berikan tangan kanan, usahakan tangan kiri jangan tahu. Ya. Ataupun sebaliknya, kau berikan dengan tangan kiri, tangan kanan jangan tahu. Ya. Tetapi ketika penafsirannya tidak terlalu dalam, tidak di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, ketika kadang-kadang saya lihat, mohon maaf, hari ini saya lihat banyak orang ya punya hati untuk memberi sedekah, tetapi dengan memiliki apa dia bilang itu? Apa? Ada pencitraan, ya. Kasih tapi foto-foto, selfie gitu ya. Ya. Padahal firman Tuhan sudah berkata jelas, kasih tangan kiri jangan diketahui tangan kanan. Ya. Atau kasih tangan kanan jangan diketahui tangan kiri. Nah, itulah kebenaran sejati ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain. Ya. Rubah penafsiran kita. Ya. Rubah pemahaman kita. Rubah paradigma kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin ada keinginan kita, waduh kasih tapi foto selfie dulu sedikit ya. Foto selfie, ya, teman-teman lihat, like, komen, wah orang ini bagus, orang ini ya. Mencitrakan dirinya baik, ya. Tiba-tiba baik begitu, ya. Ya. Karena itu saya mau sampaikan buat kita semua, mari kita mengerti akan firman Tuhan yang baik. Ya, ketika kita betul-betul punya hati untuk membantu orang, kita bantu saja. Kita berikan kepada mereka. Sehingga kita bisa lebih dan lebih lagi dalam Tuhan. Kita lebih naik level dalam Tuhan. Ya, hari ini kita ada dalam tema evaluasi. Jadi hal-hal yang saya sampaikan hari ini semata-mata untuk membuat kita menjadi lebih lagi dalam Tuhan. Ya. Kemudian ya, saya katakan juga bahwa paradigma kita harus terus di-upgrade ya, atau di-update mengikuti perkembangan pewahyuan yang Roh Kudus kerjakan saat ini ya. Sekali lagi saya mau katakan buat kita bahwa hanya Roh Kudus yang mampu untuk memberikan segala kemampuan bagi kita, pewahyuan baru bagi kita. Ya, sehingga rahasia-rahasia kebenaran firman tetap ada dalam kita dan kita mampu untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman dalam kehidupan ini, ya. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, ya, tema besar kita ya 2 Timotius pasal 2 ayat 2 berkata bahwa dan apa yang kamu dengar daripadaku, ya, lanjutkanlah itu kepada orang lain. Artinya bukan hanya sebatas didengar saja, tetapi dilanjutkan dengan paradigma yang benar. Ya, paradigma yang benar ini butuh pewahyuan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukannya. Satu contoh lagi di dalam kitab Perjanjian Baru, di mana evaluasi, ya, perubahan persepsi yang dilakukan atau dikerjakan oleh Roh Kudus, mampu merubah seorang rasul besar. Ya. Paulus ketika dia sedang berada di Yope, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12, ayatnya yang ke-9 sampai
ke-17. Sekali lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-9, Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai ke-17, ya. Di mana ketika itu Paulus sedang berdoa siang hari di atas loteng rumahnya. Kemudian tiba-tiba dari surga, dia dikuasai roh, kemudian tiba-tiba dari surga turun kain. Dan di dalam kain itu terdapat berbagai macam makanan, hewan yang berkaki 4. Ya. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada dia untuk makan. Ya. Saya percaya bahwa apa yang Paulus dapatkan adalah atau apa yang Petrus dapatkan adalah merupakan pewahyuan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk merubah paradigma, untuk merubah persepsi daripada Petrus dalam penginjilan. Pada saat itu mungkin Petrus hanya berpikir penginjilan bagi kawanan atau bagi orang-orang Yahudi saja yang berada di sekelilingnya. Tetapi ketika di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa tiba-tiba rohnya diluputi oleh kuasa ilahi. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Tuhan tidak membedakan suku bangsa. Tuhan tidak membedakan ras. Ya, itulah perubahan persepsi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Petrus sehingga dia mampu untuk dapat menafsirkan firman Allah kepada jemaat yang ada pada saat itu, tepatnya di rumah Cornelius. Ya. Hanya oleh kuasa Roh Kudus, ya. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus kita mampu untuk terus dievaluasi dan di-upgrade dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga itu marilah kita dalam hidup ini kita terus berserah pada Dia, ya. Kita terus berseru kepada Dia, ya. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan kita percaya kebenaran firman Tuhan senantiasa diungkapkan dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, seringkali pengertian yang kita miliki saat ini adalah hasil dari pemahaman sesaat atau warisan, ya. Pemahaman kita yang lalu, pemahaman kita yang sesaat seringkali perlu untuk di-upgrade, ya. Mungkin pada saat masa yang lalu kita belum terlalu mendapatkan penafsiran atau pemahaman yang jelas dalam Tuhan. Tetapi ketika kita terus membaca, kita terus merenungkan firman Tuhan, ya. Merenungkan firman Tuhan itu dari hari ke hari dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kita percaya kita mendapatkan pemahaman yang benar dari Tuhan, sehingga penafsiran kita dalam tindakan nyata dalam kehidupan ini juga bisa jadi benar. Ya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan kepada kita bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ya. Sebab kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Kita harus mempunyai pemahaman bahwa percaya kepada Kristus, kita juga harus menderita. Ya. Hari-hari ini banyak orang yang sepertinya tidak mau untuk berada dalam kondisi ini. Ya. Tetapi kebenaran firman Tuhan sudah menyingkapkan kepada kita bahwa kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kebenaran kemudian kita menderita, percayalah itu adalah sesuatu yang dikaruniakan Tuhan di dalam rohnya yang kudus bagi kita semua. Ya. Di dalam hal mendidik anak, ya, saya katakan kemarin di jemaat di Supiori, ya, mari kita mendidik anak dengan benar. Ya. Saya ingat di tempat ini Pak Kris Manusama bilang jangan kita didik dengan cara primitif, ya, dengan cara yang keras, maki, pukul, ya itu memang salah, itu dosa. Tetapi mendidik anak kita untuk benar, untuk baik, untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran itu harus dilakukan. Ya. Karena kita tidak mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang gampang. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 8 bahwa mari kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak kita tidak menjadi anak-anak gampang. Ya. Terus mendekat di dalam firman Tuhan,
Ya, redefinisi ulang semua pemahaman yang kita miliki, dan kita jangan hanya suka untuk mendengar, tetapi mulai untuk melakukan. Ya. Kita jangan hanya suka kagum kepada Tuhan, ya, tapi kita tidak mau menderita untuk Dia. Ya. Pujian kita berkata, ku kagum hormat akan Engkau, tetapi ketika kita disuruh pikul salib, kita kadang-kadang baku tolak. Tidak mau, tidak suka, gitu ya. Sekali lagi, rubah paradigma kita. Jangan kita hanya kagum. Ya, orang yang kagum itu melihat dari jauh, hanya kagum, lihat dari jauh saja, senang. Ya, seperti seorang idola saja begitu. Ya, tapi mari kita mau lebih dekat lagi kepada Dia, mengerti, mengetahui apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah bagian daripada evaluasi kita, dan saya percaya bahwa kita akan semakin naik di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kita akan lebih lagi dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa setelah virus corona ini, banyak pemimpin-pemimpin baru akan muncul di jemaat GBI, baik di Biak maupun di Spiori. Ya. Tuhan memberkati firman-Nya, dan biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk menafsirkan firman Tuhan itu secara benar dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya percaya bahwa firman Tuhan di hari ini akan diteruskan oleh Roh Kudus, sehingga setiap jemaat yang ada di rumah bisa dapat mengerti dan memahami apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kesusahan sehari cukuplah untuk sesehari. Ya, tetap percaya dan masuk dalam minggu ini dengan percaya sungguh bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Karena itu, mari siapkan hatimu, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus dengan paradigma yang benar bahwa Kristus sudah melewatkan kita daripada kematian akan dosa. Karena itu kalau Kristus sudah mati bagi kita, maka kita pun juga harus mati bersama dengan Kristus. Kita juga harus bangkit bersama Dia di dalam kemenangan. Untuk itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi. Kami percaya bahwa Roh-Mu ada di dalam kami semua, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk mengevaluasi kembali apa yang sudah kami lakukan dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk dapat menjadi orang-orang yang percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, itulah yang menguatkan dan memerdekakan kami. Dan memampukan kami di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Karena itu terima kasih Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan boleh menerima firman di saat ini dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kini saatnya kami akan makan dan minum dalam perjamuan kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang melayani, baik kami yang ada di gereja maupun hamba-hamba-Mu yang akan membagikan roti dan anggur ini kepada jemaat-jemaat di rumah ya Bapa. Biarlah dengan benar kami mengerti dengan sungguh bahwa tubuh dan darah-Mu sesungguhnya adalah bukti daripada kasih-Mu dalam kehidupan kami. Adalah keselamatan yang Engkau kerjakan dalam kami. Karena itu kami akan terus hidup di dalam janji-janji dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus
kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku Mari jemaat yang di rumah sama-sama bangkit berdiri dan kita angkat hosti di atas kepala kita. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Jemaat Tuhan, mari kita angkat hosti di atas kepala kita, tanda kita menghormati tubuh Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat tubuh-Mu yang kami boleh angkat di hari ini. Terima kasih karena kasih-Mu bagi kami sehingga tubuh-Mu telah Engkau pecah-pecahkan bagi kami. Sebagai tanda Engkau mengasihi kami. Engkau membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ketika kami makan tubuh ini, kami bersatu dengan tubuh Kristus dan kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa. Terpujilah kekal Engkau selama-lamanya. Terima kasih buat tubuh yang kami boleh angkat lagi di hari ini. Karena itu, jemaat Tuhan yang ada di rumah, percayakah kita bahwa yang kita angkat di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas cawan perjanjian baru yang boleh kami angkat di atas kepala kami. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa darah-Mu yang suci dan kudus sudah menyucikan kami. Darah-Mu sudah menyembuhkan kami. Segala sakit, penyakit, kutuk, dosa telah dipatahkan dan disembuhkan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, biarlah kami terus memberitakan kematian Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bahwa karena kasih-Mu, kami diselamatkan lewat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Tuhan, percayakah kita bahwa yang kita angkat di atas kepala kita adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus? Minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat terima kasih kita dan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus, buat tubuh dan darah-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang boleh kami terima di hari ini, Bapak. Kami percaya bahwa kami sudah dimerdekakan, kami sudah dibebaskan lewat tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya bahwa hidup kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, di saat hari ini
mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami taruh Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa segala kuasa dan otoritas surgawi turun atas bangsa kami, atas setiap pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di daerah, sehingga ada takut akan Tuhan di dalam pemerintahan di dalam negara ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan kami di dalam bangsa dan negara ini hanya di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, kami berdoa memohon roh hikmat atas semua pemimpin-pemimpin kami. Karena sesungguhnya pemerintah adalah wakil Allah bagi kami. Kami berdoa biarlah roh hikmat ada atas setiap pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan di dalam strategi untuk dapat menyelesaikan segala dampak dalam pandemi corona ini dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa biarlah ada roh kesehatian di dalam setiap pemimpin kami. Biarlah mereka sehati sepikir untuk dapat saling membahu menyelesaikan setiap permasalahan ini Bapak. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Presiden yang siang malam berdoa, bekerja untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu Tuhan. Kami berdoa biarlah roh Tuhan turun atas dia, sehingga dia bijaksana untuk dapat mengatur negeri ini. Melewati masa-masa sukar ini Tuhan, dia berada di dalam tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Terima kasih Bapak, semua tim yang dibentuk, Satgas dari pusat sampai dengan daerah, bahkan semua relawan-relawan yang sudah bergerak, Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka juga bekerja sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam kebijakan. Terima kasih Bapak, biarlah kami berdoa dalam setiap kebijakan yang diambil ada damai, ada sukacita, ada kebenaran di dalamnya, sehingga semua orang boleh dapat diatur dengan baik. Setiap orang dapat dilayani dengan baik di negeri ini ya Tuhan. Segala program jaminan sosial untuk ekonomi Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, semua tim-tim yang di lapangan, baik TNI, Polri, bahkan juga Pol PP, Badan Penanggulangan Bencana, Tuhan berkati sehingga mereka bekerja, berjaga dengan baik. Tuhan lindungi mereka sehingga mereka juga boleh merasa tenang di dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapak sebagai garda terdepan ataupun garda terakhir dalam menangani pasien Tuhan, rumah sakit, tenaga, dokter, para medis. Kami berdoa berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan yang daripada surga. Biarlah Tuhan menolong mereka dan Tuhan memagari mereka semua, sehingga sekalipun mereka berada di dalam tempat pelayanan mereka, mereka tetap dipenuhi dengan kuasa, dengan urapan darah anak domba, sehingga mereka tetap terlindungi dan mereka dapat melakukan segala tugas pelayanannya dengan penuh kasih. Bapa, berikanlah roh belas kasihan di dalam diri mereka, sehingga ketika mereka berdiri dan melayani, mereka tidak memandang muka, mereka tidak melihat dari mana, tapi mereka berdiri untuk menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam mereka dan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua rumah sakit, terutama kami yang ada di Papua, di Biak Numfor, rumah sakit umum daerah, bahkan semua rumah sakit yang ada, juga rumah sakit Supiori. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan berikan kepada rumah sakit dari segala unsur pimpinan, para medis yang di dalamnya, roh dan kemampuan untuk dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Secara khusus hari ini hamba berdoa mengangkat tangan memberkati jemaat GBI Rock, baik yang ada di Biak, Supiori, bahkan yang sedang berada di luar daerah. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, sehingga mereka tetap berada di dalam keamanan yang baik, mereka berada dalam kesehatan yang terbaik. Segala yang mereka butuhkan Tuhan sediakan di depan mata mereka. Kami percaya di dalam iman yang sungguh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam kehendak-Mu. Segala sesuatu ada dalam rencana-Mu. Dan waktu Tuhan jualah yang akan menentukan segala sesuatu bagi kami. Ajar kami, didik kami, arahkan kami, rubah pemikiran kami, sehingga kami tidak tinggal di dalam roh yang
memberi ketakutan, tetapi roh yang memberikan kami keberanian, memberikan kepada kami kasih, dan memberikan kepada kami ketertiban di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan kami akan mengakhiri ibadah kami di saat ini. Karena itu jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Percayalah dengan sungguh kepada Tuhan. Peganglah dengan teguh kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Percayalah segala jawaban dalam kehidupanmu hanya ada di dalam firman Tuhan. Hiduplah rukun, hiduplah manis satu dengan yang lain. Karena kepada mereka lah berkat Tuhan senantiasa dicurahkan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Berkat ini kami terima hanya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.